langsung saja ke intinya. Jadi, demo yang sudah terjadi atau mungkin akan terjadi lagi karena kekhawatiran pada RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila akan membuka jalan bagi paham komunis untuk tumbuh lagi di Indonesia. Itulah yang membuat resah dan mau tidak mau membuat massa harus turun ke jalan dan demo di kantor DPR pada 16 Juli kemarin. Jadi, RUU HIP ini yang terdiri dari 10 bab ini bertujuan memperluas tafsir dari ideologi Pancasila yang kata petinggi DPR karena sudah sesuai tuntutan zaman. Namun, 3 organisasi masyarakat atau ormas keagamaan yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia menilai rancangan undang-undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak diperlukan. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus, kata Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj dalam keterangan tertulis Selasa, 16 Juni 2020. Adapun yang menuai kontroversi diantaranya pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya 3 kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini, dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi, simpelnya, akan dirumuskan suatu paham Pancasila baru yang berbeda dengan rumusan awal Pancasila yang sudah dibuat oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini terdahulu. Sehingga RUU HIP dianggap tidak sesuai dengan Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dibuat untuk memperkuat posisi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang tertuang dalam pasal 44. Selama ini, keberadaan BPIP berlandaskan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2018. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di zaman Orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat, kata Ketua Umum PBNU Said Akil dalam keterangan tertulis. Para pihak yang keberatan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila juga mempersoalkan ketiadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran. TAP yang diteken Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Jadi intinya didemo atau ditolak karena ketetapan TAP MPRS ini tidak lagi menjadi acuan atau larangan tumbuhnya Partai Komunis tidak lagi menjadi acuan dalam pembuatan RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Peran agama dalam RUU ini dianggap tidak ada dan istilah ketuhanan yang berkebudayaan dianggap bukanlah rumusan awal Pancasila saat awal pertama kali dirumuskan. Jadi, inilah yang membuat aparat negara TNI dan Polri harus mau tidak mau menjadi rekan massa saat berdemo, di mana massa menyampaikan aspirasinya dan aparat yang mengawalnya. Semoga yang terbaik bagi Indonesia, yang pasti tidak ada kata bagi komunis di Indonesia. Titik.